Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Apa kabar sahabat-sahabat misteri semua? Januari 2026 sudah masuk di pertengahan. Ya, saya baru update cerita misteri di pertengahan Januari 2026. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat semua dan ribuan terima kasih saya ucapkan untuk sahabat misteri yang senantiasa menanti uploadan cerita misteri terbaru di channel Rio Wijaya. Memang banyak hal yang sudah saya lalui belakangan ini sampai ya baru sekarang saya bisa update cerita misteri. Namun insya Allah kedepannya saya akan kembali konsisten untuk menyajikan cerita misteri. Jangan sampai lagi ada yang komentar ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Rio Wijaya meninggal dunia, heboh kemarin. Ya, rame yang nge-DM saya, rame yang WA. Bang, bener nggak? Bener nggak? Enggak, saya bilang, saya masih ada. Tapi memang ya saya nggak kasih kabar kemana saya dan kenapa nggak update. Namun ya sudahlah. Tentunya dengan itu semua saya tahu kalau sahabat-sahabat semua mencemaskan ya kemana saya nggak muncul-muncul. Ya, terima kasih untuk perhatian sahabat-sahabat semua. Insya Allah saya akan membalasnya dengan menyajikan konsisten cerita-cerita misteri untuk menemani malam-malam sahabat-sahabat misteri semua. Setup 2026. Gimana pendapat sahabat-sahabat semua? Kalau masih ada yang kurang, tuliskan di komentar biar saya benahi agar sahabat-sahabat nyaman menyaksikan video sebuah kisah misteri yang saya sajikan yang masih banyak kekurangan-kekurangannya. Jadi dari kekurangan-kekurangan, dari saran sahabat semua itu tentunya akan memperbaiki kualitas video sebuah kisah misteri yang akan saya sajikan. Jadi komentarin ya apa yang kurang. Nah, pembuka cerita misteri di tahun 2026 tentunya saya sudah mempersiapkan sebuah kisah misteri yang bukan kaleng-kaleng. Sebuah kisah misteri yang betul-betul bakal bikin sahabat-sahabat merinding pada malam hari ini. Cerita ini menceritakan tentang teror arwah yang salah kubur. Yang mana kisah ini dibagikan sahabat misteri kita yang bernama Bang Akbar dan istrinya Mbak Linda. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Akbar, Mbak Linda, saya panggil nama aja ya, biar mempermudah saya untuk membawakan cerita misteri ini. Dan terima kasih Bang Akbar dan Mbak Linda telah membagikan pengalaman yang epik untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat misteri semua. Dalam kisah misteri yang dibagiin Bang Akbar, ya, dalam tulisannya ini masih mengambil beberapa sudut pandang dari cerita ini, ya. Namun semuanya udah saya rapikan, udah saya rangkum agar sahabat-sahabat semua dapat menyimak cerita ini dan mengambil hikmah pelajaran dari apa yang telah dilalui Bang Akbar dan Mbak Linda. Ceritanya di tahun 2007. Bang Akbar dan Mbak Linda ini, mereka sudah menikah dari tahun 2005, sahabat-sahabat. 2 tahun sebelum tahun 2007. Namun di awal pernikahan, Bang Akbar ini masih tinggal menumpang di rumah si Linda, ya, di rumah ibu bapaknya Linda. Dan Akbar ini
Beliau bekerja di salah satu bank swasta yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi, jauh sebelum Linda dan Akbar ini menikah, Akbar sudah menabung untuk membangun rumah impian ketika mereka telah menikah nanti. Dan Linda pun tahu. Bahkan Akbar beberapa kali mengajak Linda untuk melihat, nih, saya ada sebidang tanah yang diwariskan oleh almarhum ayah saya, Akbar bilang. Nih, lihat, nanti kalau ada rezeki, tanah itu bakal kita bangun. Kita bakal tinggal di sana. Awal ketika Linda diajak melihat sebidang tanah yang dimaksud sama Akbar, Linda pun oke-oke aja. Ya, lingkungannya bagus, ramai, bersih, dan tidak terlalu jauh juga dari rumah orang tua Linda. Kurang lebih sekitar 20 menit lah jaraknya tanah yang ditunjukin Akbar yang akan dibangun rumah kelak ya ke rumah orang tuanya si Linda. Oke-oke aja. Nah, menikahlah mereka di tahun 2005. Akbar terus menabung dan alhamdulillah 2 tahun Akbar menabung, di tahun 2007 mereka mulai membangun. Nah, pas ketika peletaan batu pertama ya di pembangunan rumah impian Akbar dan Linda ini, Linda sempat berkata kepada Akbar, ini pas peletaan batu pertama ya, jadi udah bahan-bahan material udah ngumpul semua, tukang semua udah siap kerja. Linda baru ngomong nyeletuk kayak gini, Mas, kayaknya kita cari tanah lain aja lah ya untuk dibangun rumah. Loh, kenapa? Akbar bilang. Udah tahu, kayaknya aku nggak mau deh di sini. Kayaknya nggak nyaman aja. Loh, kok baru sekarang ngomongnya? Akbar bilang. Ya nggak tahu deh. Nah, di hari itu, tiba-tiba Linda ini kayak bad mood dan meninggalkan lokasi tersebut. Namun Akbar nggak terlalu berpikir ya, mungkin kecapean atau apa. Proses peletaan batu pertama atau awal pembangunan rumah itu pun dilanjutkan. Karena dananya sudah siap. Tidak sampai setahun. Kurang lebih sekitar 8 bulan, rumah itu pun siap. Rumah itu pun beres dan tinggal dihuni saja. Nah, di proses pembangunan, Linda sama sekali tidak pernah mau diajak sama Akbar untuk melihat rumah. Melihat proses pembangunan. Kamu aja lah. Ya udahlah, Akbar bilang. Di proses pembangunan, Akbar sama sekali tidak menemukan kejanggalan. Bahkan warga-warga sekitar pun tidak menceritakan apa-apalah tentang tanah, tentang lingkungan yang ada di sana. Aman-aman aja lah menurut Akbar, dan tukang pun kerjanya lancar, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Nah, selesai rumah itu, sebelum dihuni tentunya, ini kan ada syukuran. Orang tua, keluarga Linda, keluarga Akbar semuanya kumpul di rumah itu, tetangga semuanya, ya tetangga kampung situ diundang semua dan acara syukuran pun dilakukan. Singkat cerita, semuanya beres, selesai syukuran, rumah itu kosong, mereka mulai beli perabot nih, isi perabot semua, kurang lebih sekitar sebulan setengah lah, baru mereka betul-betul menempati rumah tersebut. Dan di minggu pertama, Akbar dan Linda menempati rumah baru tersebut. Linda di sini mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Di malam keempat, Akbar dan Linda menempati rumah baru tersebut. Yang mana struktur atau gambaran ya, bentuk rumah itu tidak terlalu besar, sahabat-sahabat. Depan teras, samping garasi, belum pakai pagar. Jadi ada halaman dari teras ke pagar itu ada 4 meter space buat taman lah jatuhnya ya. Jadi di samping garasi itu ada pintu masuk, langsung ada 3 kamar. Kamar utama di depan, kamar samping dekat garasi, dan kamar di dekat dapur. Dapurnya masih plong aja. Kamar mandi ada 2, 1 di kamar utama, 1 di belakang. Dan di bagian belakang ya, dapur basah lah jatuhnya, tempat nyuci piring, tempat nyuci baju, itu ditutupin pakai kanopi, dan di bagian belakang itu tembok semua.
Ruang tengah itu ada meja kaca bundar, ada sofa, dan di bagian tengah ada meja makan yang terbuat dari kayu. Kursinya kayu, mejanya kayu. Rumah itu kalau tengah malam, suasananya memang sunyi sekali. Dingin karena siling atasnya tinggi, lantainya pun keramik semua. Rumah baru tentunya lembab, masih ya dingin, dan di malam keempat mereka menempati rumah itu, dinginnya ini beda. Dinginnya itu kayak menjalar dari ujung kaki, naik ke betis, naik ke pinggang, sampai ke ubun-ubun. Dan gemang atau rasa merinding itu kayak datang terus, kayak gitu. Ya udahlah, di jam 11 malam, Akbar melihat istrinya Linda sudah tertidur pulas. Akbar, dia mau keluar nih. Mau ngecek jendela, pintu, mau dikunciin semua. Ketika Akbar keluar dari kamar utama, ya, mau nutup pintu, posisinya Akbar ini baru keluar ya, posisinya sudah di luar, mau nutup pintu, sekelibat Akbar melihat ada sosok yang berdiri di samping Linda tidur. Sosok itu kayak bayangan putih aja. Jadi ngelihat itu, Akbar buka pintu lagi, bayangan itu hilang. Nah, di situ rasa merinding itu semakin terasa dan mulai kayak bayangan-bayangan rasa takut itu mulai muncul. Tapi masih ndak karuan ya. Udahlah, Akbar buru-buru nutupin semua pintu, jendela dicekin, lampu-lampu dimatiin. Akbar masuk kembali ke kamar. Ini jam 11 malam. Baru Akbar rebahan nih di samping Linda di atas tempat tidur. Akbar mendengar Linda ini kayak meringis, kayak nangis. Suaranya pelan dan tubuh Linda ini gemetar. Sontak Akbar kaget. Loh, kenapa? Dibangunin nih sama si Akbar. Dek, bangun. Kamu kenapa? Suara tangisan Linda pun berhenti. Namun tubuhnya masih gemetar. Akbar duduk, narik selimutnya si Linda. Ketika selimut Linda ini ditarik, posisi Linda yang sedang menghadap ke tembok ya, membelakangi si Akbar, ini tiba-tiba membalik badannya dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Matanya itu kebuka, tapi putih semua. Mulutnya itu kayak gemetar kayak gitu. Dan air liurnya keluar membasahi bagian dagu sampai ke leher. Kayak lidahnya itu keram gitu. Otomatis di sini Akbar panik, bukan kepalang. Akbar turun dari tempat tidur, nyalain lampu, dan kondisi Linda seketika normal, kayak nggak terjadi apa-apa. Tertidur pulas dengan posisi yang bagus gitu. Cuman ya, bekas air liurnya itu masih basah. Nah, di sini Akbar mulai berpikir kalau apa yang kurasakan ini benar atau cuman sekedar ketakutan saja. Ya sudahlah, hari sudah malam pun tidur lagi. Lampu dimatikan, Akbar pun tidur. Alhamdulillah, sampai pagi Linda normal, tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Itu di malam keempat mereka menempati rumah baru. Jadi besok paginya sebelum Akbar ini berangkat kerja ya, sambil sarapan, Akbar bertanya sama Linda, "Dek, semalam kamu mimpi apa?" "Aku enggak mimpi apa-apa kok mas." "Emang ada apa?" Linda kembali bertanya dan Akbar, enggak apa-apa. "Kamu semalam tidurnya pules banget." Ya, sampai ileran ya, sambil bercanda lah di pagi itu. Ya Linda cuma tersenyum kecil dan Akbar pun menyelesaikan sarapannya dan bergegas untuk ke kantor. Nah, pulang dari kantor sekitar jam 5:30 sore. Pagar rumahnya Akbar ini, itu kan tralinya belum dipasang, sahabat-sahabat. Ya, tapi rangkanya sudah ada, masih plong kayak gitu. Akbar yang mengendarai sepeda motor dari jauh nih ngelihat
Kalau istrinya Linda itu sedang duduk di teras, di kursi, duduk bersimpu seperti ini, tapi kepalanya nunduk. Gitu. Itu dia ngapain? Duduk di teras kok nunduk kayak gitu? Atau tidur lagi? Itu pikiran si Akbar. Masuklah motor si Akbar ini, masuk ke garasi, turun Akbar dari sepeda motornya, langsung ngejar ke teras. Tahu nggak? Di teras. Sosok Linda yang Akbar lihat itu nggak ada. Malah Linda ini keluar dari pintu yang ada di belakang, ya, yang nembus ke garasi, manggil si Akbar. Mas, aku di sini. Sini. Aku udah siapin nih makanan buat kamu. Tadi aku beli gorengan. Akbar nih duduk nih di kursi yang dilihatnya Linda duduk di sana, sambil ngelihat ke kiri ke kanan. Apa mataku rabun? Apa aku kecapean? Atau apa? Jelas-jelas tadi Linda di situ kok tiba-tiba muncul dari belakang. Yaudahlah, sore itu Akbar ndak banyak berpikir. Yaudahlah, dia lewat belakang, masuk di meja makan yang dari kayu saya bilang tadi. Itu udah ada gorengan, sudah ada minuman, dan ya makan gorengan lah si Akbar sembari memperhatikan istrinya, si Linda. Nah, ini masuk di malam ke-6 ya, sahabat-sahabat ya. Jadi, di malam ke-6 itu, si Akbar ini mulai berpikir, apa yang terjadi malam kemarin kayaknya bukan sesuatu yang wajar. Ditambah lagi kejadian sore tadi. Nah, tapi ya udahlah, mudah-mudahan malam ini tidak ada kejadian apa-apa. Dan bertepatan pula, malam itu malam Jumat. Linda tidur dari jam setengah 10 malam. Sedangkan Akbar, dia masih asik nonton TV di ruang tengah. Nah, masuk jam 11, mata Akbar sudah mulai agak ngantuk nih, ya kan? TV dimatikan seperti biasa, ngecek pintu, matikan lampu, ngecek jendela, semuanya sudah aman, dia masuk ke kamar. Perasaan Akbar ini dia baru tidur, ya ndak ada lah, setengah jam. Berarti sekitar jam setengah 12 malam kejadian ini. Akbar merasa kalau kasurnya itu kayak ada gerakan dan Akbar terbangun. Ternyata benar. Si Linda perlahan turun dari kasur dan berjalan ke arah kamar mandi. Terlihat memang jalannya itu kayak menyeret. Akbar pikir ya, mungkin ngantuk ya, kebelet mau buang air kecil, yaudah dibiarin. Tapi kok lama sekali di kamar mandi, nggak keluar-keluar. Akbar pun nyusul. Ngecek nih, kenapa istrinya kok lama banget nih di kamar mandi. Ya, takut kenapa-kenapa. Pas Akbar sampai di depan pintu kamar mandi, baru Akbar mau membuka pintu kamar mandi. Dari dalam kamar mandi, itu Akbar melihat ada sosok pocong yang berdiri pas di depan pintu. Dan di belakang pocong itu ada sosok Linda yang sedang duduk di lantai kamar mandi, bersandar di bak mandi dengan rambut yang acak-acakan. Sosok pocong itu nyata banget. Sosok pocong itu jelas banget. Jadi pas Akbar buka, astagfirullahaladzim. Jadi dia ngeliat ke samping, di belakang pocong itu istrinya. Nah, Akbar mau masuk, badannya itu nggak bisa bergerak, sahabat-sahabat. Dan sayu-sayu terdengar suara Linda ngomong kayak gini. Aku nggak mau di sini. Tempatku bukan di sini. Pindahkan aku. Ini bukan tempatku. Aku nggak mau. Aku nggak mau di sini. Perlahan ketika Linda mengucapkan itu, sosok pocong yang menyeramkan itu menghilang. Hanya tersisa tubuh Linda yang terkulai lemah. Rambutnya itu acak-acakan, sahabat-sahabat. Ini dasternya udah basah semua, karena dia duduk di lantai kamar mandi bersandar di bak itu ya. Di bak kamar mandi. Nah, Akbar masuk ke kamar mandi, ngangkat si Linda,
ditaruh di tempat tidur, nyalain lampu. Kurang lebih sekitar 1 jam, Linda ini tidak sadarkan diri. Kayak pingsan kayak gitu, sahabat-sahabat. Nah, pas sadarnya, si Linda nangis. Nangis sejadi-jadinya. Akbar bertanya, kamu nangis kenapa? Dia tidak jawab. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia mau pulang. Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang, Mas. Perkataannya sama dengan apa yang diucapkan Linda ketika di kamar mandi. Mau keluar dari tempat itu. Mau keluar dari rumah itu. Ya, Akbar cuma bisa menenangkan Linda. Karena ini tengah malam. Akbar tidak dapat berbuat banyak. Mereka tidak punya mobil. Cuma pakai motor kayak gitu. Dia tidak mau beresiko membawa Linda dengan kondisi seperti itu, naik motor ntar kenapa-kenapa, diboncengan jatuh atau apa, ya udah. Akbar mencoba untuk menenangkan Linda sampai pagi si Linda ini nangis. Dan di pagi harinya, Akbar yang seharusnya kerja, ini dia izin. Dia tidak bisa meninggalkan istrinya sendirian dan pagi itu Akbar mengantarkan Linda ke rumah kedua orang tua Linda. Dan di rumah kedua orang tua Linda lah si Linda baru bercerita. Kalau semalam dia mimpi. Awalnya mimpi itu dirasakan Linda, dia sedang nyapu di teras depan rumah mereka. Sedang nyapu, tiba-tiba dari dalam rumah itu muncul sosok perempuan tua. Ya usianya 75 hampir 80-an lah. Dengan tubuh yang agak sedikit membongkok, tapi tatapannya itu tajam banget. Perempuan itu berjalan perlahan dari dalam rumah keluar dan menegur Linda dengan nada yang kasar. Hei, Cahayu, bawa aku pergi. Di sini juga bukan tempatmu. Bukan tempat kita. Kamu tidak boleh di sini, aku juga tidak mau di sini. Ini salah tempat. Sontak Linda yang kaget dengan kemunculan nenek-nenek dari dalam rumahnya dengan raut wajah yang menakutkan. Tubuhnya pun kayak lemas kayak gitu. Nah, ketika tubuh Linda ini lemas, sosok nenek-nenek itu bukan berjalan lagi mendekati Linda, tapi kayak melayang. Ketika sosok itu melayang, barulah perwujudan nenek-nenek itu berubah menjadi sosok pocong. Mendekat, 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 dan wajah Linda dengan wajah pocong itu berhadapan. Bayangkan. Hidungnya itu hampir dempet kayak gini dan pocong itu mengatakan, tempatku bukan di sini. Pindahkan aku. Tempatmu juga bukan di sini. Keluar dari sini. Bawa aku pergi. Pindahkan aku. Itu yang dirasakan Linda. Jadi Linda tidak sadar kalau dirinya itu turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi. Kejadian itu sama sekali tidak diingat dan ya Linda nggak merasa. Namun faktanya Akbar ini melihat Linda turun dari tempat tidur sampai duduk di lantai kamar mandi. Nah, kesamaan dari apa yang dialami Linda, yang dikatakan Linda, itu adalah sosok pocong. Akbar melihat sosok pocong itu dan kalimat-kalimat, pindahkan aku, ini bukan tempatku. Jadi, dari sini Akbar mulai paham bahwa ya apa yang terjadi, yang dialaminya bukan sesuatu yang wajar. Nah, hari itu, ya, hari Jumat malam Sabtu, Akbar sama Linda ini tidak pulang ke rumah baru mereka. Mereka menginap di rumah kedua orang tua Linda. Namun tetangga kiri kanan ini mengatakan kalau di rumah mereka itu ya kayak Linda sama Akbar ada. Aktivitasnya normal. Suara TV nyala, suara masak,
Tapi ya memang suara masak di dapur itu agak sedikit brutal. Kayak penggorengan panci itu tang 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 tang, kayak ya diacak-acak lah, kayak main lempar-lempar aja kayak gitu. Suara pintu dibanting pun terdengar beberapa kali. Nah, dari sini Akbar mencoba mencari tahu di lingkungan sekitar dulu nih. Ada apa sebenarnya? Kok kami mengalami kejadian seperti itu? Apakah tetangga kiri kanan pernah diteror oleh sosok yang sama dengan yang meneror Akbar dan Linda? Ternyata tidak pernah. Tetangga kiri kanan, ya, orang-orang terdekat lah dari bangunan rumah itu mengatakan sama sekali tidak pernah. Bahkan ya mereka terkejut adanya teror seperti itu yang dialami Akbar dan Linda. Nah, ya karena seluruh warga menganggap ini kejadian yang baru, akhirnya mereka pun bertanya atau mengadukan kejadian ini dengan Bapak Kepala Desa, minta pendapat juga sama tua-tua kampung. Dan disinilah baru sedikit terkuak apa yang sebenarnya terjadi yang meneror Akbar dan Linda. Pak Umar, sebut saja Pak Umar, ketua Tenggana yang ada di sana, sekaligus ya alim ulama lah ya. Ini bertanya sama Akbar, status tanah yang kamu bangun rumah itu kamu dapat dari mana? Belikah atau apa? Akbar mengatakan kalau itu warisan dari almarhum ayah saya. Legal enggak? Jelas enggak? Surat-surat apa segala macam? Jelas, sertifikatnya ada. Bahkan sudah balik nama saya sertifikatnya. Resmi berarti. Oh, memangnya ada apa? Ya, coba kamu tanya sama keluargamu, sama ibumu aja lah. Karena kan mendiang ayahmu sudah tidak ada lagi. Ya mungkin kalau mendiang ayahmu masih ada, ya dia bisa menceritakan. Mungkin dia tahu asal-usul tanah yang diberikannya kepada kamu. Ibunya Akbar tidak pernah menceritakan apa-apa. Keluarganya Akbar tidak pernah menceritakan apa-apa tentang sebidang tanah yang diwariskan almarhum bapaknya Akbar ke Akbar ya. Jadi ya Akbar langsung jawab ya, tidak pernah ada cerita atau kisah tentang tanah itu. Bapakku kabarnya itu membeli dari seorang calo atau pakang tanah. Yang mana kabarnya tanah itu dibeli dengan menebus hutang. Jadi si A, pemilik tanah, ini berhutang dengan si B. Nah, karena si A ini tidak bisa melunasi hutang, si B ini ingin mengambil tanah itu sebagai pengganti hutangnya. Namun si A ini minta tolong sama Pak Kang tanah dijualin. Biar apa? Biar ada sisa duitnya, ya hutang dibayar dan sisa penjualan tanah ini tadi sudah nutupin hutang bisa diambil sama si A ini tadi. Nah, itulah transaksi jual belinya. Jadi statusnya seperti itu, namun legal. Si A ini pemilik asli, pemilik sah dari tanah ini. Itu yang diketahui Akbar. Oh, seperti itu kata Pak Umar. Ya kurang lebih seperti itulah. Namun banyak yang tidak mengetahui kejadian silam sebelum tanah itu diperjualbelikan. Sebelum tanah itu menjadi rata tanpa ada bangunan di atasnya. Dulu, tanah yang kau bangun menjadi rumahmu sekarang itu adalah sebuah rumah. Yang mana rumah itu dihuni oleh keluarga yang memang boleh dikatakan ya anaknya pada begajulan semua. Setelah bapaknya meninggal, ya tinggal ibunya. Anaknya 3,
2 laki-laki 1 perempuan, yang 2-nya ini pemabuk penjudi, yang 1 perempuan ini entah kemana. Nikah sama laki-laki, tidak pernah pulang lagi, tidak pernah ngurus ibunya lagi, tidak pernah ngeliatin ibunya lagi, dan 2 anak laki-lakinya ini taunya ya judi itu aja lah, mabuk-mabukan itu aja lah. Dan dua-duanya pun tidak tinggal di kampung itu. Ya, tinggalnya udah jauh-jauhan, tapi masih sering pulang ke kampung itu untuk merongrong ibunya minta harta. Ya memang si ibu ini diwariskan sama almarhum suaminya banyak tanah. Namun ya apa daya, ya, wanita tua ya dirongrong anak seperti itu ya habislah harta itu, dan masa tuanya pun tidak ada yang ngurus. Sampai di mana wanita tua itu pun sakit parah. Sampai tetangga kiri kanan nyari kedua anak laki-lakinya ini untuk liatin emakmu itu udah hampir mati. Kami loh tetangganya yang ngurusin, bukan kami tidak ikhlas, tapi kamu yang sewajarnya yang ngurus emakmu itu. Nah, jadi ya, baliklah kedua anaknya ini, dibawalah orang tua yang sakit-sakitan ini, dan tidak lama, ya tidak sampai 40 hari lah. Orang tua itu dibawa sama kedua anak laki-lakinya yang begajulan ini, ya tiba-tiba aja kedua anak laki-laki ini rame dengan rombongan keluarganya, dengan ambulan datang ke kampung itu, dan tiba-tiba minta penggali kuburan yang ada di kampung itu menggali lubang kuburan di halaman rumah tersebut. Kejadian ini ya terjadi di sekitar tahun 60-an yang lalu. Nah, tentunya warga-warga ya bertanya, loh kok dikuburin di sini? Kok enggak dikuburin di tempat pemakaman umum? Kedua orang anak dari wanita tua itu mengatakan amanat ibu minta dimakamkan di sini. Dia mau pulang ke sini. Ya, sah-sah aja toh. Tanah-tanah dia, rumah-rumah dia ya. Warga pun ya tidak menolak. Malah warga membantu prosesi pemakaman, dan setelah prosesi pemakaman selesai, tidak ada pakai yasinan, semuanya balik entah kemana, meninggalkan kuburan itu, meninggalkan rumah itu, dan meninggalkan sebuah cerita yang menakutkan pada masa itu. Wanita tua yang dikuburkan di samping halaman rumahnya, ini gentayangan mengganggu warga. Malam pertama, wanita itu dimakamkan di sana. Warga diteror dengan penampakan keranda mayit terbang dengan suara keranda mayit itu berkeliling desa, berhenti di setiap rumah warga yang masih terjaga dan bergetar. Jelas, keranda itu terbang. Jadi warga-warga yang diteror pada malam itu, ini merasa ketakutan yang luar biasa. Nah, malam selanjutnya, setelah teror keranda terbang tadi, beberapa warga ini jelas melihat waktu-waktu maghrib, ya, mereka melihat kalau di samping kuburan wanita tua itu ada sosok yang kayaknya ndak asing mereka lihat, tapi samar-samar kayak gitu. Ya seperti almarhumah masih hidup duduk melihat batu nisan kuburannya. Dan di malam-malam selanjutnya, warga-warga yang mengenal sosok almarhumah ini tadi, ini didatangi dengan perwujudan pocong, dengan mengatakan, pindahkan aku salah kubur, pindahkan aku, bukan tempatku di situ. Jadi warga yang mengetahui ya alasan arwah almarhumah wanita tua itu gentayangan karena salah kubur, mereka pun tidak dapat berbuat banyak, sahabat-sahabat, karena ahli warisnya ini entah kemana menghilang. Jadi bertahun-tahun arwah wanita tua itu gentayangan menakut-nakuti warga, sampai di mana warga ini geram, sampai warga ini kesal karena ahli warisnya ini tidak dapat ditemui, ya menghilang begitu saja.
Ya, dikasih kabar pun mereka acuh tak acuh. Ya, kayak tidak peduli dengan apa yang terjadi di desa kami, ibarat kata kayak gitu. Ya, warga pun akhirnya berikhtiar untuk menyudahi teror yang ya berkepanjangan ini. Dan alhamdulillah teror wanita tua yang minta pindahkan kuburannya itu ya bisa diredam. Jadi penampakannya itu cuman muncul di sekitar pekarangan rumahnya itu saja. Sampai rumah itu roboh. Puluhan tahun teror ini berlangsung. Nah, Pak Umar bilang ya, saya tidak tahu bapakmu dapat tanah itu kondisinya apa. Masih ada rumahnya, masih kelihatan kuburannya, masih ada batu nisannya, atau sudah rata. Sudah rata dengan tanah, karena ada 2 atau 3 kali lah. Entah orang datang dari mana, tiba-tiba mengakui sebidang tanah itu katanya punya dia. Ya dengan cerita sama kayak bapakmu mendapatkan tanah itu. Dari gadean. Ya, anak almarhumah ini tadi menggadekan tanah itu ke orang-orang dan itu tadi. Sampai ya tanah itu diratakan, ya orang yang mengakui tanah ini tadi ya, yang ngeratain tanah itu, nggak tahu kalau itu ada kuburan jadi diratain gitu. Setelah bangunan itu rata, setelah kuburan itu tidak terlihat lagi ya, tanah itu kosong, betul-betul kosong, bahkan penampakan dari arwah wanita tua itu pun ya tidak terlihat lagi. Kami pikir ya sudah selesai masalahnya. Makanya ya, lihat kamu bangun di sana, ya, semuanya baik-baik aja, semuanya berjalan lancar aja ya, kami mengucap syukur alhamdulillah, akhirnya tanah itu ada yang membangun atau yang menempati baru. Namun kami tidak nyangka kalau sosok arwah gentayangan akibat salah kubur ini tadi, pocong tua ini tadi, itu kembali bangkit ketika kalian menempati bangunan tersebut. Nah, di sini jelas semua sumber permasalahannya. Permasalahan ini sudah ada dari puluhan tahun silam. Jadi Akbar pun bertanya kepada Pak Umar dan tetua desa yang ada di sana, gimana solusinya? Bantulah saya, tidak mungkin kami pindah, tidak mungkin kami ya ninggalin rumah baru itu. Pak Umar mengatakan kepada Akbar, ya kita ikhtiarin saja. Ya mudah-mudahan bisa kita atasi. Jadi pertama yang ditanya Linda dulu. Apakah Linda masih mau menempati rumah itu ya? Awalnya Linda menolak. Tapi ya karena diyakinkan nih sama Akbar, semuanya akan baik-baik saja. Ya akhirnya Linda pun mau gitu. Dan mikir juga nggak mungkin rumah itu dikosongin atau dijual. Dijual pun nggak semudah itu ya. Nggak langsung laku tentunya, proses dan sayang juga waktunya. Jadi ya Linda pun mau asalkan sosok itu nggak muncul lagi, sosok itu nggak mengganggu Linda lagi. Itu karena ya dia ngebayangin wajahnya dempet dengan wajah pocong itu ya, nauzubillahi min dzalik dia bilang. Nah akhirnya Pak Umar dengan perangkat desa dengan alim ulama yang ada di sana mencoba untuk ya ruqyah lah bahasanya ya, membersihkan, dan gangguan pun ini ya, cukup ekstrim ketika pembersihan itu dilakukan. Beberapa warga yang melihat proses pembersihan itu, ini kesurupan. Jadi kesurupannya itu bukan kesurupan dari sosok pocong itu, enggak. Jadi kesurupan karena energi yang ada di lingkungan itu cukup besar ya jatuhnya. Kesurupan dapat dinetralisir sampai di mana? Linda yang ada di rumah ibu bapaknya ini mengalami gangguan lagi. Linda kesurupan. Linda minta dibawa ke rumah itu. Mau tidak mau nih, ibu bapak Linda ya membawa Linda dalam keadaan kesurupan dan interaksi pun terjadi. Sosok itu mengatakan, dia tidak sudi jasadnya membusuk di tanah itu. Karena bukan di situ, bukan di tanah itu tempat yang aku inginkan untuk peristirahatan jasadku. Tapi aku tidak bisa keluar dari sini. Jasadku membusuk di sini. Puluhan tahun aku terpendam di sini. Pindahkan aku. Jadi, ya Pak Umar ini mencoba untuk bertanya kayak gitu. Gimana cara mindahinnya? Pindahin kuburanku. Nah, posisi kuburan ini kan tidak tahu di mana. Jadi, Linda yang kesurupan ini diminta
tunjukin di mana kuburannya, di mana letak lubang makam. Tahu nggak di mana? Pas di kamar Akbar dan Linda. Pas di bawah tempat tidur mereka di situ. Jadi mau nggak mau, ya lantai keramik itu dibobol, digali tanahnya. Nah, ketika digali, semua orang yang ada di sana terkejut. Kain kafan dari almarhumah yang dimakamkan di sana. Itu boleh dikatakan ya, usia pemakaman itu, ya, almarhumah nenek tua ini meninggal itu udah puluhan tahun, dari tahun 60 ke tahun 2007, ya, hitunglah berapa puluh tahun, itu boleh dikatakan kondisinya masih 65%. Masih ada. Nah itulah, kafan itulah yang dipindahkan. Proses pemindahannya pun tidak gampang. Proses pemindahannya ini penuh tantangan. Namun alhamdulillah dapat diselesaikan, dipindahkan ke tempat yang dia inginkan, di tempat pemakaman umum, di mana suaminya dimakamkan. Itu ya. Jadi setelah semuanya dipindahkan, rumah itu pun kembali dihuni sama Linda sama Akbar. Ya alhamdulillah, sosok itu ndak mengganggu lagi, sosok itu ndak muncul lagi. Tapi yang ada di pertanyaan Akbar sama Linda, kenapa anak-anaknya memakamkan si nenek di situ? Sedangkan kan amanatnya minta dimakamkan di kampung itu ya betul, tapi bukan di rumah, di pemakaman umum, di dekat makam almarhum suaminya. Tapi anaknya memakamkan di sana. Nah, itulah alasan itu yang ya sampai hari ini Akbar dan Linda tidak tahu apa alasannya. Apakah sengaja tidak menuruti permintaan dari almarhumah ibu mereka, atau memang anak-anaknya ini otaknya geser. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri yang dibagikan Bang Akbar dan Mbak Linda. Jadi hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, pertama, ketika ingin membangun atau mendapatkan sesuatu ya kita harus tahu lebih mendalam asal-usulnya dulu ya. Seperti tanah tadilah jatuhnya ya. Jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu ini menimpa kita yang tidak tahu menahu di masa sekarang, dan dampaknya itu buruk sekali. Dan yang kedua, amanah. Amanah itu, apalagi ya amanah orang yang sakaratul maut ya, yang akan pergi meninggalkan dunia ini, amanahnya itu tidak main-main, sahabat-sahabat. Keinginan terakhir lah jatuh. Jadi sebisa mungkin itu harus kita penuhi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah ini. Memang singkat ya kejadian atau teror yang dialami Bang Akbar dan Mbak Linda, namun teror itu sangat melekat, bahkan ya per hari ini pun mereka tidak dapat untuk melupakannya. Kejadian yang sangat menakutkan bagi mereka. Untuk sahabat-sahabat semua yang pernah mengalami kejadian paling menakutkan versi sahabat-sahabat semua, kalau ceritanya pendek tuliskan di komentar saja. Kalau ceritanya panjang boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.